Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Neng Biki Fitrianingsih, merupakan mahasiswi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bandung. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait mekanisme persalinan. Adapun mekanisme persalinan yaitu serangkaian gerakan atau perubahan posisi yang dilakukan oleh bayi untuk melewati jalan lahir sama fase persalinan. Nah, di sini kita akan membahas terkait anatomi panggul dan anatomi kepala itu sendiri. Jadi, panggul itu terdiri dari dua bagian tulang. Yang pertama itu bagian keras panggul. Nah, bagian keras panggul ini terbuat dari tulang. Kemudian ada bagian lunak panggul. Nah, bagian lunak panggul ini terdiri dari otot, jaringan, dan ligamen. Kemudian kita bahas terkait anatomi panggul itu sendiri. Nah, bagian bidang panggul ini terdiri 3 bagian. Yang pertama itu pintu atas panggul. Nah, pintu atas panggul ini terdiri dari promontorium, linea innominata, dan pinggir atas simfisis. Nah, ini diameter terbesarnya adalah melintang. Nah, ukurannya itu 11,75. Kemudian ada bagian tengah panggul. Nah, bagian tengah panggul ini yang menghubungkan pintu atas panggul dan pintu bawah panggul. Nah, terdiri dari sacrum, spina ischiadica, dan pinggir bawah simfisis. Nah, ini tuh the hardest part in guiding movement. Jadi kepala bayi itu harus berputar di sini, mengalami berputar, dan bagian terbesarnya di sini adalah oblik. Kemudian ada bagian bawah panggul. Nah, ini juga disebut dengan bidang sempit panggul. Nah, ini tuh terdiri dari coccygeus, tuber ischiadium, dan pinggir bawah simfisis. Nah, ini bagian terbesarnya adalah anterior posterior. Maka nanti kepala bayi akan mengalami putaran 45 derajat menyesuaikan bentuk panggul ibu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang Hodge. Nah, Hodge itu merupakan penurunan kita tuh untuk mengetahui seberapa jauh gitu penurunan kepala bayi. Yang pertama itu Hodge 1. Nah, Hodge 1 itu ketika kepala bayi sudah masuk ke pintu atas panggul. Nah, seperti ini, sejajar dengan promontorium, linea innominata, dan pinggir atas simfisis. Kemudian Hodge 2. Hodge 2 itu sejajar dengan Hodge 1 dan sejajar dengan pinggir bawah simfisis. Kemudian Hodge 3 itu sejajar dengan Hodge 1, Hodge 2, dan sejajar dengan spina ischiadica. Kemudian Hodge 4 sejajar dengan Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3, dan sejajar dengan coccygeus. Kemudian kita akan membahas terkait anatomi kepala bayi. Nah, anatomi kepala bayi ini, bayi itu terdapat sutura. Nah, sutura itu garis atau celah yang terdapat di tengkorak kepala bayi baru lahir. Nah, di sini ada sutura frontalis, kemudian sutura coronalis, kemudian sutura yang paling besar adalah sutura sagittalis, kemudian ada sutura lambdoidalis. Nah, di sini ada diameter bagian janin. Diameter kepala janin seperti ini. Di sini dinamakan occipita frontal. Occipita frontal ini ukurannya itu 11,75. Kemudian ada suboccipito bregmatic. Nah, ini ukurannya itu 9,5. Nah, ini nantinya akan keluar gitu karena ini akan menyesuaikan bentuk panggul ibu. Nah, kemudian kita akan membahas terkait mekanisme persalinan. Baik, mekanisme persalinan itu terdiri dari 7 bagian. Yang pertama itu ada engagement, yang kedua ada descent, yang ketiga ada fleksi, putaran paksi dalam, ekstensi, putaran paksi luar, dan eksplosif. Oke, kita akan membahas mekanisme persalinan. Jadi, kepala bayi itu akan mengalami penurunan ke pintu atas panggul. Nah, penurunan ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada sinkretismus. Jadi, sinkretismus itu di mana sutura sagittalis sejajar dengan pintu atas panggul. Nah, seperti ini, sejajar dengan pintu atas panggul. Kemudian ada asinkretismus. Nah, asinkretismus itu terbagi menjadi 2, asinkretismus anterior dan asinkretismus posterior. Nah, asinkretismus anterior di mana sutura sagittalis tadi sejajar dengan promontorium. Nah, seperti ini. Karena ada kontraksi atau dorongan, maka kepala bayi akan mengalami penurunan. Nah, seperti ini mendekati simfisis. Nah, itu yang dinamakan dengan asinkretismus posterior. Nah, kepala akan mengalami penurunan seperti ini sambil dia fleksi. Nah, fleksi itu di mana dagu mendekati dada secara alamiah karena menyesuaikan panggul ibu. Nah, diameter terbesar pintu atas panggul tadi adalah melintang, maka kepala bayi posisinya seperti ini. Masuk ke pintu atas panggul itu dengan posisinya miring seperti ini. Baik, terus karena ada kontraksi atau dorongan, maka kepala bayi akan mengalami penurunan secara terus-menerus hingga sampai di sejajar dengan spina ischiadica. Nah, ini dinamai juga dengan Hodge 3, sejajar dengan spina ischiadica. Nah, ini yang dinamakan juga dengan engagement. Jadi, bayi itu sambil fleksi, dia akan masuk ke bagian sempit panggul, maka dari itu kepala bayi akan mengalami putaran paksi dalam. Nah, putaran paksi dalam yaitu berputar hingga 45 derajat. Nah, seperti ini sambil dia fleksi. Sambil dia fleksi menyesuaikan si panggul ibu. Kemudian
yang tadinya ubun-ubun kecil di pinggir, sekarang ubun-ubun kecilnya di anterior posterior. Maka ini akan menyesuaikan bentuk panggul ibu. Nah, kemudian maka lahirlah ubun-ubun kecil. Ubun-ubun kecil, dahi, mata, hidung, kemudian mulut. Nah, ini dinamai dengan ekstensi. Kepala akan mengalami penanjakan. Nah, di sini kita akan melihat lilitan plasenta atau tali pusat. Maka kalau tidak ada, kepala bayi akan menyesuaikan punggung janin. Nah, ini dinamakan dengan putaran paksiluar secara alamiah ya. Secara alamiah. Jadi jangan kita geser gitu, karena dia akan menyesuaikan bentuk punggung janin. Kalau misalnya punggung janin menghadap ke arah kanan, maka otomatis kepala akan mengikuti ke arah kanan. Kemudian sebaliknya. Kemudian maka lahirlah bahu anterior, kemudian bahu posterior secara bertahap-tahap, dan bagian badan janin. Nah, ini dinamai dengan eksplosi.